Pubertas apa lagi? Pubertas lupa. Masya Allah. Sudah? Nomor 7 dan 12, Pak. Oke, enggak apalah kita bahas, Be. Ayo, Pak. Waktunya nggak cukup, ini tinggal 30 menit. Yang pertama, itu ada gambar bunga ya. Bunga ini berarti kalau tumbuhan itu mempunyai bunga, berarti perkembangbiakannya secara Pubertas. kawin ya. Jadi nanti bunga pada tumbuhan merupakan alat perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif atau alat perkembangbiakan secara kawin. Nah, ya, itu generatif. Lihat bagian-bagian bunga ada benang sari. Benang sari ini alat kelamin jantan. Ya, alat kelamin jantan bukan laki-laki ya. Kalau laki-laki perempuan itu pada manusia. Kalau hewan dan tumbuhan itu jantan dan betina. Ya. Kemudian kepala putih merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya yang berwarna-warni, nah, warna merah, warna kuning, putih, pink. Nah, ya ya nggak cuma mawar, banyak. Iya, banyak. Melati. Kemudian ada kelopak bunga dan ada tangkai bunga. Ini bagian-bagian bunga. Sekarang kita lihat pada soalnya. Pada soalnya apa itu? Soal nomor 1. Yang A itu putik. Yang B mahkota. Yang C serbuk sari. Yang D kelopak. Berarti jawabannya yang D. Benar semua? Oke, ya. Nomor 1 jawabannya D. Nomor 2, apa soalnya? Masih tentang bunga. Bagian bunganya ditunjuk huruf W. Oke ya, nomor 2 huruf W. Huruf W itu kelopak bunga. Apa tadi fungsi kelopak bunga, Nak? Apa? Oke, benar ya. Kelopak bunga ini fungsinya adalah melindungi bunga. Bunga ada ya? Saat masih kuncup. Saat masih kecil, saat masih kuncup. Jadi nanti kuncupnya masih kuncup, masih tutup ya? Ya, masih tertutup. Belum mekar. Ya, belum. Restoran Bapak dibuka, Pak. Apa, Nak? Restoran Bapak dibuka kapan, Pak? Apanya? Restoran. Restoran? Sudah go internasional malah. Sampai ke alam gaib sekalian. Oke. Nah, nomor 2 jawabannya berarti yang B ya, melindungi bunga saat masih kuncup. Siapa yang benar? Saya. Halaman 4 ada. Oke. Nomor 3. Bagian bunga pada gambar tersebut yang berfungsi sebagai penarik polinator ya. Tadi yang berwarna-warni apa, Nak? Ya itu yang Ya, nomor berapa yang berwarna-warni di situ? mahkota bunga. Ya, mahkota bunganya nomor berapa? 3. Nomor 3 ya. Polinator. Polinator adalah hewan yang membantu, nah, ya, hewan yang membantu proses penyerbukan. Jadi nanti kalau tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, biasanya mahkotanya itu besar dan berwarna-warni. Jawabannya di situ mahkotanya nomor berapa? Iya, nomor 3. Berarti jawabannya yang C ya.
Iya, jawabannya yang C ya, nomor 3. Jawabannya cendol. Cendol dawet. Siapa yang benar? Saya salah. Oh, saya salah ya. Oke. Yang lainnya? Salah. Benar? Benar? Salah. Nomor 4 ada tentang penyerbukan ya. Penyerbukannya oke. X dan Y. Y. Kita lihat. X-nya oh, oke. Sendiri silang dan oh. Ya. Kita lihat nomor 4 sepertinya itu kayaknya nggak ada jawabannya deh. Ada ya? Apa nak? Bukan. Ya, kita lihat ya. Saya ulang yang Oke, kita lihat aja gambarnya dulu. Itu nanti ada 2 bunga, 3 bunga, tapi 2 pohon. Yang satu itu beda varietasnya. Karena itu yang satu kan itu besar bunganya ya. Jadi misalkan gambar yang satu itu kita anggaplah nanti bunganya berwarna merah, misalnya. Kemudian ada bunga lagi, ada 2 bunga, tapi 1 pohon. Ini misalkan bunganya warnanya beda ya, pokoknya ini beda. Ya, nggak itu tapi yang 1 pohon, yang 1 pohon pasti sama lah. Nah, pertanyaannya, yang pertanyaan dari sini ya, dari sini ke sini, ya enggak? Kemudian dari sini, gitu nggak sih? Ya kan gambarnya? Pohon yang tengah-tengah tuh. Dewean. Enggak, begini. Pohon tengah-tengah tuh pada itu kiri, Pak. Ke kiri. Oh, sama baik. Sama aja ya. Yang penting dia beda ininya. Tapi nggak apa-apa, ada ikutin gambarnya. Nah, kita lihat yang ditanya X dan Y. X-nya di sini, Y-nya sini ya. Perhatikan ya, yang X itu nanti jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih bunga yang sejenis tetapi beda varietas. Misalkan kalau mawar merah, mawar putih, ya kemudian atau mawar kuning dan mawar hitam misalkan. Sama-sama jenisnya sama tapi varietasnya berbeda. Ini penyerbukannya namanya penyerbukan bastar. Ya, penyerbukan bastar. Kemudian yang Y ini dia beda bunga tetapi masih 1 pohon. Ya kan biasanya 1 pohon kan bunganya nggak cuma 1 ya, ada biasanya banyak bunganya. Ini namanya penyerbukan tetangga. Nah, ada nggak jawabannya di situ bastar dan tetangga pasangannya? Nggak ada. Nggak ada kayak jawabannya yang B itu nak bastar dan silangnya itu silangnya ganti B dengan tetangga. Ada nggak di situ? Yang bastar. Bastar dengan tetangga ya? Nah, iya, bastar dan silangnya itu diganti nak. Iya, silangnya dicoret dan diganti. Coba saya deh, Pak. Ya, nggak apa-apa nanti dibedain aja ya. Jadi itu jawabannya. Kalau silang itu beda pohon tetapi 1 jenis. Contoh misalkan kayak gini. Tetangga ya, Pak? Iya tetangga. Misal di sini ada bunga lagi. Nah, seperti ini nak. Kalau yang ini misalkan ke sini X, Y, misalkan kita buat Z ya. Nah, Z-nya ini baru namanya silang. Tahu ya bedanya ya? Kalau tetangga dia 1 pohon tetapi 2 bunga, masih 1 jenis pastinya kan 1 pohon. Kalau silang 2 pohon tetapi masih 1 jenis. Misalkan kalian punya 2 pot bunga mawar warna merah. Nah, itu namanya silang. Tapi kalau mawar merah dengan mawar kuning atau mawar merah dengan mawar putih itu namanya bastar. Kalau sendiri ya dia 1 bunga itu aja. Kalau sendiri misalkan dari sini ke sini tetap 1 bunga ya. Nah, itu namanya sendiri. X, Y, Z. Di sini apa nih? Misalkan A. Ya, kalau buat A ini baru namanya sendiri. Ya, itu bedanya nanti
Berarti jawabannya yang B ya. Nomor 4 jawabannya bebek. Harus dibuka lagi. Iya. Apa? Basah nak semuanya, nggak ada kemarin. Nomor 5 Aku sih basah. air lah. Masa ini mati? Ya. Nomor 5 pertanyaannya masih tentang penyerbukan. Coba kalian lihat nah, ya. Berdasarkan terjadinya nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1 satu jenis. Berarti silang. Nomor 2 beda jenis. Berarti bastar. Berarti jawabannya adalah C. Iya ya, yang C ya. Silang dan bastar. Nomor 5 jawabannya cendol. Cendol dawet. Nah, cendol dawet. Nomor 6. Nomor 6 tentang apa pertanyaannya? Yang salah dibaikin ya. Bawang merah dan dan bunga bakung memperbanyak diri secara federatif alami menggunakan. Oke ya. Nah lihat bawang merah itu kan bentuknya salah seperti ini ya. Gimana bentuk bawang merah? Kalian pernah lihat bawang merah kan? Pernah kan? Nggak mungkin nggak Yang pernah. masih utuh nampak. Iya, misalkan ini bawang merah. Yang masih. Yang udah nih, boleh nih nampak juga. Nah, oke enak ya. Jadi nanti bawang merah ini kan biasanya kalau kita Tahu. belah, dia ada lapis-lapisannya ya. Iya Pak, banyak lah bisa Pak. Nah, lapisannya ini sebenarnya adalah pelepah daun. Ini ya. Ini pelepah daun. Pelepah daun. Jadi nanti alat perkembangbiakannya namanya nanti umbi lapis. Ya, atau dikenal dengan istilahnya nanti umbi lapis. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung. Nah, itu nanti sama ya, seperti ini bagian bawahnya. Itu merupakan pelepah daun. Berarti nomor 6 jawabannya ya apa? Nomor 6B. B. Ya, nomor 6 jawabannya bebek lagi. Kenapa bebek goreng enak rasanya? Karena digoreng. Nah, digoreng. Karena digoreng. Karena kalau tidak ada B. Iya, karena Oh iya, karena kalau tidak ada bedanya tidak enak. Ya. Lanjut nomor 7. Jenis perbanyakan tumbuhan tersebut secara vegetatif alami. Oke ya. Itu ada kunyit ya. Misalkan kunyit, jahe ya ini dalam tanah, kemudian nanti di sini ada keluar. Nah, ini daunnya. Oke, misalkan teng ya. Oke, nah, jadi nanti kunyit ini daun. Mana nak batangnya? Tadi apa maksud dulu? A, B, C. Ini anggaplah kunyit ya, atau jahe kan sama. Kunyit, jahe itu sama. Mana batangnya? B. A, B, C. Batangnya B. Batangnya? Ada yang lain? Oh, seperti kita bikin. Oke, kita lihat. Yang A apa nak? Daun. Oh ya, sudah pasti ya, daun. Nah, jadi nak sebenarnya rizoma itu pengertiannya adalah batang dan akar yang berada di dalam tanah. Ya, jadi sebenarnya batangnya itu ya rizomanya ini nak. Ya, rizoma. Rizoma ini atau dikenal dengan batang dan akar yang ada di dalam tanah. Nah, jadi yang B itu apa Pak? Nah, yang B ini sebenarnya adalah pelepah daun. Ya, jadi yang bagian keluar itu bukan batang ya. Itu sebenarnya kumpulan dari pelepah. Kalau nggak percaya, nanti kalian tarik ininya daunnya, pasti nanti sampai ke bawah ini pelepahnya. Tarik daunnya. Jadi sebenarnya ini pelepah. Pelepahnya yang mengumpul menjadi
Satu, sama kayak pisang. Pisang itu bagiannya ke atas itu bukan batang ya. Iya. Kan bisa dibuka lapisannya. Kalau batang tuh kayak kayu nggak sih? Nah, batang pisang itu sebenarnya bonggol yang ada di bawah, pangkal dia yang ada di dalam tanah itulah batangnya, sama kayak kunyit ini. Jadi rizomanya inilah sebenarnya batangnya. Tapi itu Makanya air Pak. Iya. Kalau nyinyi pisang. makanya kalau musim kemarau, kunyit, jahe itu nanti akan mematikan daun sampai pelepahnya. Jadi dia akan mati sampai sini kering, hanya tinggal bagian bawahnya. Tuh, jadi nanti bukan batangnya, jadi bukan yang ini ya, tapi batangnya ini, rizomanya itu batangnya. Makanya bisa memperbanyak diri melalui rizoma. Nomor 7 berarti jawabannya ya rizoma C ya. Oke ya. Nih jawabannya C. Cica. Nomor 8. Apa soalnya nak nomor 8? Coba bacain. Mamalia, platypus, dan echidna. Apa? Mamalia. Seperti oke ya. Platypus. Platypus dan echidna. Oke ya. Nah, ya. Sekarang kita lihat dulu. Di sini ada mamalia. Apa pengertian mamalia? Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui anaknya. Itu namanya mamalia. Umumnya ya, kebanyakan hewan mamalia itu berkembang biak dengan cara vivipar. Umumnya ya Nak ya. Perhatikan dulu ya. Umumnya atau kebanyakan umumnya berkembang biak dengan vivipar. Berkembang biak dengan vivipar berarti seharusnya dia dengan cara beranak ya, hewan mamalia. Contohnya kambing, kucing, nah itu vivipar. Tapi ada beberapa hewan tertentu dia menyusui anaknya tetapi berkembang biak dengan cara bertelur. Salah satu contohnya adalah platypus dan echidna. Jadi hewan itu dikenal sebagai mamalia yang bertelur. Iya, jadi dia berkembang biaknya dengan cara ovipar, ya. Mamalia bertelur. Nah, itu nanti contohnya ada. Iya, sudah tertulis ya. Platypus dan echidna. Jadi nak hewan ini dia bertelur, setelah menetas anaknya menyusu pada induknya. Nah, jadi ada beberapa kekhususan tertentu memang ya. Jadi mamalia yang bertelur. Jadi kalau yang mamalia bertelur ini khusus untuk platypus sama echidna, perkembangbiakannya dengan cara ovipar ya. Berarti jawabannya nomor 6 ya. A. Oke. Nomor 6 jawabannya ayam. Kalau mamalia yang hidup di air apa? Paus, lumba-lumba. Ya. Kalau mamalia yang bisa terbang? Elang bukan mamalia, ovipar dianya. Mamalia, dia menyusui anaknya tetapi dia bisa terbang. Oh, ayo apa? Saya tahu. Apa dia? Impostor. Iya. Mamalia yang biasa terbang itu loh yang keluar saat maghrib-maghrib. Kelelawar. Kelelawar. Kelelawar ya, kelelawar, kalong. Nah itu dia mamalia, tetapi dia bisa terbang. Setahu Bapak hanya itu mamalia yang bisa terbang. Sayapnya itu terbuat dari sayapnya itu bukan bulu ya, tapi kulit. Kulitnya dikurus. Iya. Nomor 9. Ya, silakan. Jenis hewan lainnya yang berkembang biak seperti hewan tersebut adalah kadal. Kadal atau tokek. Tahu tokek? Tahu ya. Kalau kita nggak punya uang, biasanya tokeknya nafsu. Oh, bokek ya. Sutet. Oke, kadal ini berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, selain kadal apa yang ada di situ?
Hah? Pilihannya apa? Ada tikus, ada bebek, seperti Oh. mata. Nah, yang lainnya, contoh lainnya adalah ikan hiu, ya. Kadal, di sini nanti ada ikan hiu, kemudian pari, apalagi aligator. Tahu aligator? Aligator beda dengan buaya ya. Kalau buaya tubuhnya lebih besar, kalau aligator lebih kecil dan ramping. Bedanya apa Pak aligator dan buaya? Beda, cara perkembangbiakannya beda, kemudian bentuk tubuhnya beda. Kalau buaya lebih besar. Beda nama. Oh, kalau buaya itu babangnya bola. Bisa jadi. Enggak lah, babang buaya. Nah, aligator, kemudian ular. Ular buah, ular piton, Ular itu. ular apalagi anaconda. Anaconda itu besar banget Pak. Iya, anaconda ini bahaya, anaknya aja sebesar itu. Apalagi mama konda dengan papa. Iya kan? Anaconda itu sebesar itu. Iya, ya selama ini ya sering ketemu cuma anaknya doang. Iya. Belum ketemu sama papa sama mamanya. Bayangkan kalau ketemu papa mamanya, ih sebesar apa ya? Ngeri bapak. Anaconda itu sudah mungkin udah sebesar ini ya. Iya, anaconda itu sebesar itu. Iya. Kita masih anak SD itu Pak. Nah itu lah. Kakek konten. Apalagi kakek kondanya ya. Ini kita Pak. Ya lebih besar lah ya. Oke ya. Nomor 9 berarti jawabannya ya Luar biasa. C. Nah, ya. Mantap. Ikan hiu makan bapak. Anaconda dengan bapak. Ikan hiu makan Thomas terus. Bukan, Pak. I love you. Nomor 10. Perkembangbiakan vegetatif hewan tersebut itu hewan apa nak? Nomor 10 itu hewan apa? Itu hewan, tetapi dia tidak bisa berpindah tempat. Dia Tanaman. bukan nak, hewan itu. Dia disebut tanaman, bukan tanaman karena tidak punya daun, tidak punya segala macamnya. Dia disebut dia apa nak? Dia di laut, di dasar laut. Jadi bisa gerak. Nggak bisa. Dia nempel, bukan nggak bisa bergerak, tidak bisa berpindah tempat. Karang. Ya, yang kalau mati dia nanti jadi terumbu karang, dia cuma gini doang. Jadi teman. Oh ini Pak. Bukan. Ya. Itu namanya adalah hidra. Hidra. Ya. Nah, hidra ini hewan tetapi dia tidak bisa berpindah tempat. Hidra berkembang biak dengan cara tunas. Nah, dia bertunas. Kenapa dia disebut hewan? Nah, karena dia mengambil makanannya itu dari plankton. Makanannya itu plankton dari air yang masuk ke dalam rongga tubuhnya. Makanya dia disebut hewan. Kalau tumbuhan kan dia berfotosintesis. Oh iya Pak. Tuh, Saya dia plankton. punya pertanyaan Pak. Apa itu? Mantap. Serius nih. Oh iya. Serius ya, awas kalau ketawa. Awas kalau ketawa, serius. Apa ya? Ampun. Oh iya, luar biasa. Pertanyaannya sungguh positif sekali ya, memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia ini ya. Oh luar biasa, keren ya. Oke ya. Udah, kalau ingat nanti disampaikan. Nomor 11. Nomor 11. Pertanyaannya apa nomor 11? Perbanyakan tumbuhan dengan cara tersebut dinamakan apa ini nak? Cetok. Ya. Ya kan bola. Oke ya, itu adalah perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan ya. Cepat Pak. Mana? Cepat Pak. Vegetatif buatan, salah satunya nanti adalah dengan cara cangkok ya atau mencangkok. Cangkok ini biasanya nanti cepat berbuah, tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya nanti melukai induknya. Kira-kira sakit nggak kalau dilukai? Enggak. Enggak, yakin. Kamu biasanya kalau putus nangis-nangis, belum-belum. Apa? 10 hari, 10 malam. Enggak Kalau putus kaki ya Pak. Oh iya iya. Kaki itu salah Pak. Oh. Berarti baik Pak. Kalau putus pala itu udah langsung saat itu juga langsung nggak bangun lagi ya. Oke, itu dengan cara cangkok. Cangkok pilihannya apa nak? A, B, C, D? B. B. Nomor Enak. 11 jawabannya B. 12. 17
Stek batang ini perkembangbiakan yang paling mudah nak. Jadi nanti hanya memotong batangnya saja kemudian ditancapkan di tanah udah nanti dia tumbuh. Ya. Contoh nanti ada singkong. Sampai bisa ngambil jadi Kemudian ada kangkung. Kangkung bisa juga ya. stek batang apa Pak? Oh itu. Melati, Jagung. mawar, jagung biji nah. Di stop ya? Ada nggak sih? Ada. Iya mawar ya. Like. Ya mawar. Kalau jagung itu menggunakan biji, kelapa juga menggunakan biji. Terserah biji apa? Kelapa itu biji dari mana Pak? Ya kelapa itu bijinya. Susah itu. Buahnya itu ya. Berapa ekor? Maksudnya Masih ingat? masih di tanah berapa ekor? Kan masa iya? Kan sudah tumbuh dianya. Kan di atas. Bukan. Dia ini tanamnya kayak apa? Kamu nggak pernah lihat kelapa tumbuh? Kalau kelapa tumbuhnya nggak pernah. Cuma pernah ngambil kelapanya dari. Oh, balik. Kamu bisa ngambil kelapa berarti? Bisa ngambil kelapa? Nggak kami, ayah kami. Oh, ini jadi. Saya nggak takut dan jatuh Pak. Takut? Tapi nggak takut jatuh kita? Lalu yang aneh-aneh. Bahkan berulang-ulang kan? Pak, ini kapan Pak? Jatuh cintanya? Oke ya. Apalagi nih satu lagi aren. Aren sama ya kalau aren. Ada itu. nggak Pak? Aren itu nah yang Bulan. kalau bulan puasa biasanya kamu pernah makan kolang kaling? Ku Minuman yang kolang kaling yang putih-putih biasanya untuk tendor kalau orang yang berpuasa itu. Ya Allah. Nah itu biji aren. Nah itu sebenarnya bijinya ya, tapi dijadikan bahan makanan. Bubble. Ya, bukan babel. Babel itu dari tepung kanji. Keji. Keji enggak? Itu beda lagi ya. 12 jawabannya cendol. Kaki ya. Ya, 12 tahapannya C. Jawabannya C kok tahapan. 12 deh. Nomor 13. Pubertas. Ya, proses perubahan atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Langsung Ini kita namanya anak-anak. pubertas. Pubertas ya Ya. betul. Nah, pubertas. 14 Pak. Pubertas ya. Pubertas soalnya apa ciri-cirinya ya? Iya. Oke. Pubertas ini nanti setiap Tahunnya. anak itu pasti mengalami masa pubertas ya. Cuma nanti umurnya berbeda-beda. Biasanya perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Iya Pak. Pubertas itu ada ciri primer. Ya. Oke, ciri primer ini ciri utama. Ciri primernya kalau pada laki-laki. Nah, ciri primernya kalau pada laki-laki ini mimpi basah. Ada hujan Pak. Ngompol dia. Oh, mimpi basah kalau pada laki-laki. Hujan deras. Hujan deras. Ya, sebenarnya nggak deras sih. Mamanya kan? Basah. Ini udah keluar. Ayo. Kalau pada perempuan, di sini ada sudah pubertas, menstruasi, Baik. ya pakai. Hai. Ya. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, berarti dia sudah mengalami masa pubertas. Mimpi basah itu bukan ngompol ya. Tahu kan mimpi Dia basah? tuh hujan. Tahu ya? Tahu kan ya? Saat keluarnya sel sperma tanpa kita sadari itu namanya mimpi basah. Ya. Kalau mimpinya nggak tahu mimpinya apa ya, dengan istilah aja ya. Tuh. Ini tapi hujan ada Pak. Karena keluarnya pada saat kita tidur, makanya disebut mimpi basah. Kalau perempuan namanya menstruasi. Saat sel telurnya tidak dibuahin, dia akan dulu akan keluar bersama dinding rahim. Itulah nanti Itu darah. paling sakit. Ini Ya. Pak. Iya. Bener semen Pak. Iya, nah jadi sebenarnya perempuan itu setiap bulan dinding rahimnya itu nanti kalau sudah pubertas ya, setiap bulan itu nanti akan menebal untuk mempersiapkan saat terjadi proses kehamilan. Nah saat tidak hamil, yang menebal dinding rahim itu nanti akan luruh lagi. Nah luruhnya itu yang biasanya terasa sakit karena istilahnya kayak kulit disisik gitu ya. Nah bayangin gitu. Jadi itu nanti banyak pembuluh. Sangat kecil ya Pak. Ya, itu banyak pembuluh darahnya. Itulah nanti keluar darah itu dari pembuluh darah yang di rahim itu.
untuk menstruasi. Ini kalau ciri primer. Kemudian ciri sekundernya ini yang ciri yang bisa dilihat oleh mata ya. Kalau yang primer tadi nggak bisa. Kalau laki-laki, apa ciri sekunder laki-laki? Nggak usah. Itu apa tuh? Kalender. Kalender. Iya. Kalau laki-laki ini biasanya ya suara Gila. membesar. Suara ya Pak. Ya. Sekarang. Kemudian dada membidang. Dada membidang. Maksudnya apa Pak? Dada Kemudian membidang, Pak? tumbuh jagung. Apa nak? Dada membidang tuh. Dada membidang itu biasanya gini bentuknya. Kalau anak-anak nanti kan bentuk badannya itu dia lurus ini nah, antara bahu dengan pinggang itu dia lurus. Ini ya petak. Kalau secara umum gitu, tapi jangan bayangkan petak kayak SpongeBob gitu ya. Maksudnya secara umum bagian pinggang dengan pundaknya itu rata. Itu kalau anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa nanti bentuknya beda lah. Seperti ini. Gelas. Ya, jadi bentuk pundaknya ini lebih lebar daripada pinggangnya. Maka itulah disebut dengan membidang. Kecuali kalau perutnya membesar ya sama aja bentuknya. Iya, kalau perutnya besar ya sama nanti nggak kelihatan. Tapi coba kalau lihat, kamu misalkan kalau badannya yang misalkan kayak orang yang rajin fitness itu ya, orang yang rajin nge-gym itu kelihatan tuh bedanya. Jadi pundaknya ini lebih lebar daripada pinggang. Nah, ini maksudnya seperti itu. Kemudian kalau pada perempuan ciri sekundernya Perutnya lebih kecil banget. ya, kalau para perempuan sama tak suaranya melengking. Maksudnya ini Pak? Pokoknya kalau pada perempuan biasanya suaranya nanti lebih melengking. Lebih berisi. Melengking. Kemudian Oh, lebih cerewet nih Pak. payudara membesar. Aku coba apa? Ya memang ini loh pelajaran kita. Payudara Pak. Oh, masa nggak tahu payudara? Oh iya. Bapak bilangnya apa ya? Ya payudara lah. Nanti tanya ke teman-temannya untuk ngasih tahu ya Mas. Pakai ya. Ada itu lah. Pinggul melebar. Itu. Nih. Wing. Tuh. Nah, ya, ini nak. Ini tapi jangan negatif ya. Maksudnya tujuannya payudara membesar dan pinggul melebar ini adalah untuk mempersiapkan saat proses nanti menyusui anak ini. Ya, ini itu cirinya ya. Apa jadi yang ditanyakan? Bukan dibayangkan. Emang lah ya. Sama. Ya, 14 ciri sekunder manusia mengalami masa pubertas. Melengking itu apa? Rambut di ketiak ya. C. Iya. Ya, jawabannya C. 14 jawabannya C. Disisirin. Ya. C. 14 jawabannya C. Yang terakhir nomor 15. Apa pertanyaannya? Masa pubertas manusia dikendalikan oleh hormon kelamin. Ya, nomor 15 yang mengendalikan adalah hormon kelamin. Kalau pada laki-laki namanya testosteron. Gimana tes lah? Testosteron. Kalau cewek hormon kan? Kalau pada laki-laki ini namanya testosteron. Apa sih itu? Ini hormonnya. Nah, kalau pada perempuan namanya estrogen dan Ya progesteron. Allah, banyak yang perempuan. Iya, kalau perempuan banyak memang ya. Estrogen dan progesteron. Estrogen. Aja dia bilang estrogen. Oh, gitu. Es batu. Estrogen, estrogen. Iya, estrogen. Wah, itu Pak. Estrogen. Estrogen. Ya apa itu Pak? Hormon. Hormon itu adalah kayak semacam zat kimia yang dihasilkan oleh alat kelamin nanti yang mengatur masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Bisa aku ngomong dia Pak. Ngomong, Udah. kamu mau minta estrogen apa? Iya. Ini apa tuh? Ini kalau estrogen ini pada perempuan ya, ini pada perempuan. Yang ini pada laki. Ya, laki-laki hanya testosteron. Jadi nanti yang berfungsi, yang mengatur, ayo apa? Bukan ayo, mungkin dia bilang gitu ya, ayo hasilkan sel sperma. Nah itu nanti testosteron.
Ayo, kalau pada perempuan misalkan ayo proses pematangan sel telur, nah ini nanti estrogen dan progesteron. Lagi ada pula tuh telur tabung. Telur tabung, bukan bayi tabung. Bayi tabung. Ya, kalau bayi tabung itu jadi nanti sel sperma sama sel telurnya diambil, kemudian nanti dipertemukannya itu di luar tubuh ibunya. Jadi nanti menggunakan. Lagi dibilang 36. Berarti ada. Kita berceleng kan. Itu bayi tabung biasanya digunakan untuk orang-orang yang susah dalam proses kehamilan. Nah, itu nanti biasanya menggunakan bayi tabung. Ya. Nah, ini ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak. Oke, kalau tidak ada, pembahasan kita cukup 15 soal. 15 tuh, yang mana bukan? Jawabannya